Pemirsa, korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan mantan Rektor Universitas Pancasila Edi Toet Hendratno masih terus berupaya mendapatkan kejelasan terkait dengan proses hukum atas terduga pelaku di Polda Metro Jaya. Korban berharap keadilan bisa segera terungkap. Kita akan bahas selengkapnya langsung bersama dengan kuasa hukum korban dugaan pelecehan Rektor UP, ada Amanda Mantovani yang sudah terhubung langsung bersama kami melalui sambungan Zoom meeting. Selamat siang Mbak Amanda. Ya, Mbak. Selamat siang, Mbak. Sejauh ini bagaimana progres pelaporan di PMJ? Apakah sudah ditahan dan juga sudah ada alasan? Sampai dengan saat ini kita sudah memasuki proses hukum selama kurang lebih 16 bulan. Status terlapor masih stagnan, artinya proses ini masih stagnan, mandek di PMJ. Renakta Unit 1, Mbak. Oke. Mbak Amanda, Anda juga meminta pencopotan gelar pelaku. Apakah tanggapan dari Kemendikti? Kita sebenarnya sudah bersurat ke Kemendikti, maksudnya ke LL Dikti Wilayah 3 sudah 2 kali kita bersurat, tapi sampai dengan saat ini dari L2 Dikti juga belum ada respon, belum menjawab surat dari kami. Kemudian apakah ada upaya untuk berkomunikasi? Tidak ada. Sebenarnya gini, Mbak, kan kalau dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyidik ini kan menjadi garda terdepan di dalam memastikan atau dalam memastikan terwujudnya keadilan bagi korban yang sebagaimana ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Tetapi sampai dengan saat ini adanya mandek atau stagnan kasus di PMJ Renakta Unit 1 itu merupakan cerminan kekosongan implementasi norma menurut saya gitu. Ya, hal ini akan berpotensi melanggar akan adanya berpotensi melanggar asas perlindungan bagi korban. Karena sampai dengan saat ini tidak status dari terlapor itu masih di tahap penyidikan. Seperti itu, Mbak. Kira-kira kalau menurut Mbak Amanda, kira-kira apa masalah sehingga status dari korban ini masih dalam tahap penyidikan? Sebenarnya saya dengan para korban sudah juga sempat dengan wamen, waktu itu wamen dari P3A dan wamen dari Kemenaker yang memang terkait dengan pelecehan yang terjadi kepada staf atau buruh. Juga kita ke PMJ, dari sana kami sendiri juga merasa saya menduga adanya satu manipulasi data dari ahli dari kami pun sebenarnya berbeda dari keterangan penyidik saat itu di depan para wamen gitu, Mbak. Oke, Mbak Amanda, apakah sudah ada komunikasi lagi dengan pihak yayasan setelah sebelumnya ada Wamen P3A dan juga Wamenaker yang sempat melakukan sidak ke kampus karena dianggap lambannya penanganan kasus ini? Sampai dengan saat ini tidak ada. Tidak ada komunikasi baik dari pihak kampus maupun yayasan kepada kami, tentunya para korban itu tidak ada sama sekali. Dan artinya sebenarnya kan kampus ini harusnya juga berperan di dalam penanganan kasus karena terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu jelas baik kampus maupun yayasan harusnya juga memberikan perlindungan kepada korban, tetapi saat ini kami duga terjadi pembiaran dari pihak yayasan maupun kampus terhadap korban pelecehan ini, Mbak. Oke, sebagai kuasa hukum dari korban Mbak Amanda, apakah sudah ada upaya apa saja nih? Sudah mendatangi dari pihak kepolisian mungkin? Sudah. Jadi kami pun belum lama ini bersurat kepada Biro Propam terkait stagnannya kasus sampai dengan 16 bulan di tahap penyidikan. Kami juga bersurat kepada Kadif Propam meminta pengawasan untuk ke Biro Propam. Lalu kami juga pernah bersurat kepada Komisi 3
DPR, juga kami sudah ke Komnas Perempuan, saat waktu itu ke Komnas Perempuan, LPSK, dan kami sudah menyurati semua. Dan memang alhamdulillah ada gayung bersambut dari Wamen PPA dalam hal ini Ibu Veronica. Terima kasih sudah melakukan perlindungan juga kepada korban, mensupport dan mendampingi juga kepada Wamenaker Bapak Immanuel, seperti itu, Mbak. Oke, Mbak Amanda, kira-kira apa harapannya dalam waktu dekat yang dalam kalkulasi Anda ini sudah harusnya bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait? Ya, tentunya percepatan proses administratif berkas perkara itu segera dilengkapi dan diteruskan kepada kejaksaan menjadi P21. Jadi peningkatan status dari penyidikan itu menjadi tersangka, begitu Mbak. Terlapor itu menjadi tersangka. Oke, kalau dari Mbak Amanda sendiri sebagai kuasa hukum korban sudah cukup mengumpulkan bukti-bukti jika nantinya diminta, apakah sudah siap? Ya, siap. Jadi gini Mbak, terkait undang-undang pidana pada umumnya dan terkait undang-undang TPKS ini sebenarnya sudah cukup dengan keterangan saksi korban juga satu alat bukti itu sudah cukup bagi penyidik sudah bisa memberikan keputusan terlapor itu menjadi tersangka. Harusnya seperti itu, Mbak. Karena beda dengan undang-undang pidana umumnya. Undang-undang TPKS itu dipermudah. Nah, artinya tadi saya bilang, artinya ini adanya kekosongan hukum atau mungkin SDM dari undang-undang TPKS ini belum ada implementasi normanya gitu loh, Mbak. Oke, baik Mbak Amanda Mantovani, kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya. Semoga semua pihak ini bisa sama-sama mengerti kasus ini dan juga sama-sama turun tangan ya. Terima kasih Mbak Amanda Mantovani sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.